Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dwi Citra Marawati. Saya dari UPT SD Negeri 163 Gresik, CGP Angkatan 8 Gresik. Di sini saya bersama rekan guru saya, Bu Ika Indrawati. Kebetulan mengajar di kelas 6. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Bu Ika lagi sibuk di hari ini? Kebetulan saya sedang pelajaran agama. Oh, gitu Bu Ika. Saya minta waktunya sebentar, Ibu. Oke. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Ika. Kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Ika dalam mengajar. Di sini nanti kita akan mengobrol santai dari kegiatan pra-observasi yang saya lakukan ini untuk melihat kesiapan Bu Ika dalam melaksanakan pembelajaran esok yang kita lakukan setelah pra-observasi. Dari kegiatan hari ini, apa yang Bu Ika harapkan? Dari kegiatan pra-observasi ini, yang saya harapkan kita dapat berbincang-bincang sambil tukar pendapat, tukar pikiran dari Bu Ika maupun sebaliknya. Saya akan menerima saran dan kritik dari Bu Ika untuk memperbaiki pembelajaran di kelas agar lebih baik. Oke Bu Ika, yang Bu Ika harapkan saling berbagi informasi, sharing terkait pembelajaran yang Bu Ika laksanakan besok. Semoga saya bisa membantu ya Bu. Semoga juga nanti Bu Ika tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi ini. Kalau boleh tahu, Bu Ika besok mengambil materi apa? Karena ini materinya masih lingkaran juga, dan kebetulan besok saya akan mengajar mata pelajaran matematika, materinya keliling lingkaran. Oke, jadi pelajaran matematika, materi keliling lingkaran. Tujuan pembelajaran dari yang sudah Bu Ika susun apa Bu? Tujuannya agar siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu Ika sudah melakukan beberapa persiapan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ika lakukan. Kira-kira apa saja yang sudah Bu Ika lakukan sampai hari ini? Persiapan untuk pembelajaran besok, saya sudah melakukan pembuatan perangkat pembelajaran mulai dari LPP, LKPD, media pembelajaran, dan lembar evaluasi untuk anak. Jadi sudah lengkap sekali ya Bu Ika untuk persiapan mengajar besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Ika itu kesulitan dalam menyampaikannya dan siswa sulit dalam menangkap. Nah, ini berkaitan dengan apa ya Bu? Dalam pembelajaran matematika, tentunya anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangkap materi. Nah, untuk itu ada yang siswa yang cepat, ada siswa yang lambat dalam penangkapan materi. Nah, untuk itulah mungkin itu yang menjadi susahnya dalam pembelajaran besok. Jadi dari Bu Ika yang sampaikan terkait dengan kesiapan siswa ya Bu. Ada siswa yang menangkap pembelajarannya bagus, ada yang sedang-sedang saja, kemudian ada juga yang kurang. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa ini, tentunya Bu Ika punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Bu Ika gunakan terkait dengan materi keliling lingkaran. Coba Bu Ika ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ika lakukan besok. Karena murid saya beragam, itu ada yang low, ada yang mungkin high dalam pemikirannya, makanya besok sebagai guru saya menyiapkan pembelajaran yang beragam pula untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat, sedang, dan kurang dalam menangkap pembelajaran. Di sini saya menggunakan media benda-benda konkret, misalnya tutup botol, tutup gelas, piring, dan lain-lain. Kemudian saya siapkan lembar kerja, saya buat siswa menjadi beberapa kelompok agar lebih paham dalam pembelajaran. Kemudian saya berikan lembar kerja itu menantang siswa untuk menghitungnya, dan siswa yang sedang dan kurang saya berikan LKPD yang lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi menurut saya Bu Ika ini sudah sangat mempersiapkan dengan alat peraganya ya Bu, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi Bu Ika sebelumnya sudah menghitung dulu untuk diameter dari masing-masing benda.
Di sini saya juga melihat Bu Ika sudah mempersiapkan terkait kebutuhan belajar siswa dan memunculkan terkait apa pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti itu ya Bu. Di sini nanti anak-anak akan menghitung sendiri untuk alat peraganya. Bantuan yang seperti apa yang Bu Ika lakukan? Kadang ada siswa yang menghitung itu meleset, tidak pas tengah-tengah. Hal itu kan mempengaruhi diameter ya Bu. Kira-kira Bu Ika akan memberikan bantuan seperti apa ya Bu? Pastinya saya akan mengawasi anak-anak dalam menghitung. Terkadang ada anak-anak yang menggunakan penggaris yang angkanya sudah hilang. Saya akan berkeliling mengawasi anak-anak menghitung. Anak-anak yang masih bingung menghitungnya dari angka 0 atau 1, di sini saya akan mengarahkan siswa bahwa menghitung itu dimulai dari angka 0 di penggarisnya, bukan di angka 1. Kemudian saya akan mengarahkan cara menghitung diameter itu di tengah sampai jangan sampai melenceng, karena kalau melenceng itu bukan diameter. Jadi Bu Ika sudah ada pandangan untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin. Terkait dengan apa yang sudah Bu Ika siapkan ini, pasti ada beberapa hal yang mungkin masih kurang ya Bu. Kira-kira apa saja yang masih kurang dalam mempersiapkan pembelajaran besok? Perangkat pembelajaran dan media pembelajaran sudah saya siapkan, tetapi ada yang belum selesai. Itu yang harus saya lanjutkan untuk persiapan besok. Kapan Bu Ika akan menyelesaikannya? Insya Allah setelah ini saya akan selesaikan. Kira-kira Bu Ika minta bantuan siapa? Yang jelas teman guru. Nah, Bu Ika bisa membantu saya ya. Saya akan sangat senang sekali jika Bu Ika mau membantu saya. Insya Allah. Jadi nanti akan saya bantu Bu Ika yang membutuhkan alat peraga yang masih kurang. Saya ada beberapa media di rumah besok. Insya Allah saya akan bawakan. Oke, terima kasih. Ya sama-sama Bu Ika. Nah, Bu Ika tadi sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang Bu Ika lakukan, bagaimana persiapannya. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini, tentunya Bu Ika sendiri ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini dari di awal, itu kan mengenai pengembangan Bu Ika dari kegiatan supervisi akademik ini. Coba Bu Ika sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu ini dalam pengembangan apa atau meningkatkan kompetensi apa Bu Ika? Di sini saya ingin meningkatkan area pengembangan proses bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan jelas, supaya murid dapat menangkap pelajaran dengan mudah. Karena pembelajaran dengan menggunakan media benda konkret lebih mudah dipahami anak-anak. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional yang di sini, pengembangan emosional di sini karena ada keberagaman siswa, matematika itu sendiri adalah momok bagi anak-anak, ada yang sulit, ada yang menangkapnya mudah, sehingga ada beberapa siswa yang cara menyampaikan Bu Ika pelajaran matematika ini sulit. Jadi di sini emosional saya naik turun. Nah, untuk itu bagaimana kemampuan mengembangkan kemampuan emosional saya di sini nanti diuji. Jadi yang saya tangkap di sini Bu Ika, yang pertama Bu Ika ingin mengembangkan kemampuan mengajar. Untuk kompetensi guru berarti kompetensi emosional ya. Kompetensi pedagogik yang kedua, Bu Ika juga ingin mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman siswa. Memang terkadang kita terpancing untuk emosi ya Bu Ika. Apabila ada siswa yang kurang paham dengan penjelasan kita, siswa yang mengumpulkan tugas lambat sekali. Oke, bagus Bu Ika. Nanti saya coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang Bu Ika kembangkan, pasti ada strategi dalam Bu Ika untuk meningkatkan kompetensi itu. Coba Bu Ika bisa jelaskan secara singkat. Strateginya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang baik, jauh lebih lengkap dari biasanya. Setelah itu medianya juga menggunakan media dari benda konkret yang mudah dipahami oleh siswa. Terkait dengan strategi itu, tadi pengembangan kompetensi sosial emosional ya Bu Ika. Itu bagaimana? Yaitu tadi, saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap, prakteknya saya bisa menyampaikan materi dengan jelas, untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menata emosi, kemudian dalam menggunakan benda-benda yang konkret itu tadi.
dari awal pembicaraan kita ini bahwa adanya perbedaan LKPD juga ya Bu Ika? Ya, ini nanti saya akan menyiapkan yang tadi saya sebutkan, menantang atau mudah bagi anak-anak siswa yang kurang pemahamannya. Nah, di sini saya belajar untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan siswa tersebut. Dari yang Bu Ika sampaikan, saya bisa menggarisbawahi untuk yang gimana cara kita mengontrol emosi. Jadi memang siswa itu kalau semua apa-apa yang diberikan itu, nah itu tidak bisa ya, karena karakter siswa itu berbeda-beda. Betul sekali Bu Ika sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu untuk membedakan antara tugas yang akan diberikan. Di sini saya menangkap pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu tentang diferensiasi konten. Jadi bahan ajarnya berbeda sekali, dan ada juga diferensiasi proses, yaitu tadi dengan menghitung apa tadi ya Bu Ika? Menghitung apa tadi ya Bu? Menghitung keliling lingkaran. Menghitung diameternya yang mudah, menghitung diameternya yang sulit. Bagus sekali Bu Ika. Insya Allah saya nanti akan membantu Bu Ika dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Di kegiatan observasi nanti semoga lancar menerapkan semua apa yang sudah Bu Ika rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi ini selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira dari observasi yang sudah Bu Ika lakukan, apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana. Kemudian rencana pengembangannya, jangka panjangnya bagaimana Bu Ika? Untuk pelaksanaannya kira-kira kapan ya Bu Ika? Insya Allah besok Bu. Oke, kalau begitu hari Rabu ya Bu Ika sudah siap untuk observasi. Terima kasih Bu Ika atas waktu yang diberikan. Semoga besok ketika Bu Ika observasi diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga nanti juga anak-anak bisa menerima materi yang diberikan Bu Ika dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Evelyn. Berdiri. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak sekalian, sudah kita mulai dengan berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bermanfaat, dapat membawa berkah bagi kita semua. Amin. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sandi. Kenapa Sandi? Sandi Sapir. Kemudian siapa lagi? Amira. Sapir juga. Kemudian ada lagi yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit hari ini diberi kesembuhan
Dapat uang saku yang banyak mungkin. Kenapa nih? Hari ini senang? Iya senang. Kenapa? Karena mungkin hari ini pelajaran matematika kesenangannya misalnya. Iya. Ya senang sekali ya. Selanjutnya ada juga Bigel. Bigel juga senang sekali. Kenapa Bigel hari ini senang Bigel? Ulang tahunnya Bigel hari ini kan? Ya. Kita harapkan semuanya senang ya. Senang seperti Bigel, senang seperti Anissa, sehingga ketika menerima pelajaran semuanya dapat masuk di pikirannya ya. Awali dengan senang. Kita lihat ini ada emoji sedih, tidak ada namanya. Siapa ini tadi yang menempelkan emoji sedih? Siapa? Siapa ini tadi? Devlin, kenapa Devlin? Kenapa kamu hari ini bersedih Devlin? Karena pelajaran MTK. Kenapa pelajaran MTK sulit? Ngomong sekali. Ya, kita harapkan ketika kalian belajar walaupun itu pelajaran MTK sukai dulu pelajaran itu, sukai dulu agar kamu dapat menikmati dan dapat masuk. Lanjut lagi, ada lagi di luar biasa. Tadi sama nih mau emojinya marah. Siapa tadi yang emosinya marah? Kenapa Irfan? Panas. Panas. Oh, kelasnya panas ya. Kelasnya panas lagi. Kita doakan semoga sekolah dapat memberikan api AC yang penuh di kelas. Amin. Yang satu lagi. Nah, ditutup dengan emosinya gembira. Punyanya siapa ini gembira luar biasa. Kenapa Randy? Kenapa Randy? Kenapa? Ternyata bisa bikin masak lagi sama mamanya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, kalian hari ini sudah menuangkan perasaan kalian semua. Kita harapkan dengan menuangkan perasaan ini, kita ke teman-temanmu dapat memberikan apa? Perasaan lega ya, karena kita merasa terbuka dengan orang lain, dapat berbagi perasaan dengan orang lain, teman-teman yang lain juga itu harus dapat menerima apa yang dirasakan oleh teman-temannya dari ini. Kita harapkan yang marah dilakukan amarah, yang sedih kita gembira bersenang-senang bersama. Walaupun pelajaran nanti kita adalah matematika, ya. Oke, siap? 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 Oh, semangat! Sekali lagi, tepuk semangat! Luar biasa untuk kelas 6A. Oke, anak-anak sekalian, sebelum pelajaran ini kita mulai, agar kegiatan hari ini lancar, kita buat kesepakatan pelan-pelan, ya. Kesepakatan yang seperti apa? Silakan. Agar pelajaran nanti yang kita lalui nanti dapat berjalan lancar, kita membuat aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Apa? Aturan apa yang kita buat bersama? David, silakan. Disiplin, oke. Kita harus disiplin. Ketika waktu mengerjakan selesainya jam berapa harus sama ya. Itu disiplin. Lanjut. Apa nih? Jujur. Oke, kita harus jujur pada diri sendiri ketika mengerjakan soal dan lain-lain. Silakan. Kesepakatan apa lagi yang kita buat? Menghargai teman. Oke, ya. Kita harus menghargai teman. Apapun itu yang dilakukan teman, hargai teman seperti kamu menghargai diri sendiri. Yang lain sudah 3. Silakan yang lagi. Piket sesuai jadwal. Oke. Bu, piketnya kapan Bu ya? Berarti yang piket hari ini menghapus yang tulis setelah ditulis sama Wika sama temanmu. Itu ya. Lanjut. Sudah 4 kurang 1, kita buat 5 kesepakatan. Bentar. Rashid. Rehan. Irfan. Kesepakatan. Apa Bu? Apa nak? Oke, diam ketika pelajaran kamu memakai. Oke, boleh ya. Jadi sudah kita buat 5 kesepakatan. 1, kita harus disiplin. 2, harus jujur. 3, menghormati teman. 4, piket sesuai jadwal. Dan diam ketika pelajaran. Kesepakatan sudah dibuat? Setuju?
Semangat. Semangat. Luar biasa, kelas 6 masih luar biasa. Anak-anak sekalian, mengulang materi yang lalu kita telah mempelajari apa kita sebelumnya? Unsur-unsur lingkaran. Apa saja unsur-unsur lingkaran? Siapa yang tahu? Jari-jari lingkaran, oke. Diameter lingkaran, oke. Busur lingkaran. Tali busur. Juling lingkaran. Lereng lingkaran. Titik pusat lingkaran. Semua sudah tahu unsur-unsur lingkaran ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pelajaran kita kali ini adalah mengenal keliling lingkaran. Apa nak? Keliling. Hari ini kita akan mengenal tentang keliling lingkaran. Keliling itu apa? Kalau saya berita keliling itu umetan. Tepinya diumeti itu namanya keliling. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang keliling lingkaran. Oke, siapa yang tahu ini gambar-gambar medianya kita ya? Kita tadi bawa piring, bawa tutup gelas, kemudian ada tutup teko. Semua tutup-tutup ini adalah bangun yang berbentuk lingkaran. Ya. Nah, keliling itu yang mana jika kita nanti belajar tentang keliling lingkaran yang ini? Kita menghitung tepinya lingkaran ini. Ya, anak-anak paham? Oke, kita nanti belajar tentang menghitung keliling lingkaran. Siapa yang tahu bagaimana cara menghitung luas persegi panjang? Bagaimana anak sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mencari keliling lingkaran. Bagaimana cara menghitung keliling lingkaran? Oke, sebelumnya Bu Ika ingin menunjukkan kepada kalian ini benda-benda apa ini? Nak? Ini apa? Untuk gelas ini. Ya, ini adalah semua benda-benda yang berbentuk lingkaran. Bagaimana cara menghitung setiap tepi dari bangun-bangun ini, dari benda-benda ini? Nah, sekarang kita ingin kalian tahu ini bangun berbentuk apa? Kertas ini adalah bangun berbentuk persegi panjang. Cara mencari kelilingnya bangun ini bagaimana? Kita harus tahu apa dulu? Oke, kita harus tahu panjangnya dulu, Bu. Ya. Terus kita harus cari tahu apa lagi? Lebarnya dulu, Bu. Ya. Bu, kalau menghitung kelilingnya berarti bagaimana? Kalau menghitung kelilingnya berarti bagaimana? Keliling tadi kita bilang apa? Umetan, berarti harus diumeti ya. Berarti cara mencari kelilingnya panjang, terus ditambah lebar, terus ditambah lagi panjang. Ini atas sama bawah kan sama, ditambah lagi lebar. Berarti panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Berapa kali panjang? Berapa kali lebar?
cm. Saya mencari keliling lingkaran. Oke, setelah mengetahui keliling lingkaran, sekarang tugas kalian, tugas murid. Sekarang silakan dibentuk 4 kelompok, ya. Sesuai sekarang kita membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang dibentuk jika pelajaran matematika yang kemarin, ya. Silakan membagi menjadi 3 kelompok seperti kelompok kemarin. Silakan 1, 2, 3. Silakan dibentuk. 1, 2, 3. Oke, kita kasih waktu 5 menit untuk membentuk kelompoknya. Kelompok mana? Silakan. Maju aja. Setelah dibentuk kelompok, sudah di kelompoknya semua. Sekarang kerjakan tugas dari Bu Ika. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya siapa saja. Silakan ditulis nama kelompoknya. Silakan ditulis. Tidak boleh rame, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan saja tidak lama. Hanya dari 0. Berarti jari-jarinya berapa kalau diambil dari 20? Mulai dari 0, mulai dari 0. Karena waktu kalian mengerjakan kurang 5 menit, silakan diteliti kembali, dicek kembali jawabannya. Pokoknya siapa yang siap-siap untuk presentasi untuk menuliskan jawabannya di depan, silakan. Oke, kelompoknya Anissa, silakan nih. Kelompoknya Anissa, silakan. Sisanya di bawah. Oke. Pakai penggaris. Ayo bisa. Ditunjukkan dulu kaki kalian mengukur ini jari-jarinya berapa. Kemudian nanti untuk lainnya dituliskan di bawah. Oke, silakan. Bagaimana kelilingnya? Kelilingnya bisa dihitung di papan tulis. Siapa yang menuliskan? Kelilingnya ketemu berapa? Diameternya ditulis dulu. Diameternya berapa? R-nya. Oke, kelilingnya. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, silakan kelompok yang lain memberikan tanggapan atau memberikan komentar jawaban dari kelompoknya Violet kira-kira. Ya, Givani, apa Givani? Kenapa kelilingnya pakai 3,14? Pi-nya ya, pi ya, pi. Kenapa pi-nya pakai 3,14?
diameternya bukan kelipatan 7. Lagi ada komentar yang lain, tanggapan yang lain dari kelompok lain? Silakan, kelompok sini ada? Ada? Oke, bagaimana menurut kalian jawaban dari kelompok violet? Violet. Kenapa? Bapak Nikam? Jelas, sudah jelas penjelasannya. Oke, luar biasa. Benar ya, cari linknya ya. Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok violet. Setelah kita berdiskusi, tentunya kalian capek ya. Oke, kita refresh sejenak. Silakan berdiri semua. Berdiri. Oke? Oke, ikuti kita ya. Ikuti kita. Tangan ke atas lalu direntangkan. Sekarang ke pinggang digoyang-goyang. Tangan ke atas lalu direntangkan. Sekarang ke pinggang digoyang-goyang. Tentang lingkaran akan dibagikan juga LKPD-nya, lembaga beasiswa peserta didiknya satu-satu ya. Dikerjakan, jangan lupa tulis nama kelas dan nomor absennya. Oke? Oke, anak. Oke, sudah selesai anak, silakan. 1, 2, 3. Sudah selesai? Sudah selesai anak, silakan dikumpulkan bertiga, silakan dikumpulkan. Satu-satu. Oke, terima kasih Rati. Terima kasih Bunda. Terima kasih Rizky. Terima kasih Ida. Terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Setelah kelompok violet mempresentasikan di depan tadi, marilah kita beri aplaus dan tepuk tangan, tepuk salut ya untuk kelompok violet. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Kalian pada pagi hari ini, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Bisa? Oke, hari ini kita belajar keliling lingkaran. Ada lagi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Untuk mencari keliling lingkaran tadi berarti kita harus tahu apa? Kita harus tahu makanya dulu. Diameter. Selain diameter kita harus tahu makanya lagi. Jari-jari. Selain itu kita juga tahu mencari keliling lingkaran kita harus tahu ini juga apa itu? Pi ya. Pi. Kita bisa tahu tentang pi. Oke. Jadi anak-anak sekalian, untuk mencari keliling lingkaran rumusnya adalah I kali D. I kali D. I kali diameter atau kalau diketahui jari-jarinya berarti 2 kali I kali N. Oke, kalau R-nya atau diameternya kelipatan 7, kita pakai pi 22 per 7. Kalau bukan kelipatan 7, pakai pi 3,14. Itu saja. Ya Nana, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kalian sudah belajar luar biasa. Kelompok kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Bagaimana kalian mempelajari keliling lingkaran hari ini? Senang sekali. Oke, besok di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang luas lingkaran. Oke, itu saja pelajaran kita matematika hari ini. Semoga dapat membawakan manfaat bagi kita semua hari ini. Oke, terima kasih.
observasi bersama saya Ibu Citra Marwati dari UPTS Negeri 163 Gresik. Di sini saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Ika Indawati. Beliau selaku guru kelas 6 yang sangat luar biasa. Kemarin sudah diobservasi. Kemudian juga saya ditemani oleh Bu Yani Noveta yang sangat sabar dan telaten. Beliau adalah pembimbing, beliau adalah pengajar praktek CGP Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik. Di sini Bu Ika, saya mohon bantuannya untuk kegiatan pasca observasi. Siap. Bagaimana Ika sudah siap dengan pertanyaan? Siap, insyaallah. Adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam kegiatan observasi kemarin. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ika terkait proses observasi yang sudah kita lakukan kemarin? Awalnya saya merasa tegang juga karena diawasi nggih. Jadi biasanya ngajar kan tidak diawasi, yang kemarin diawasi oleh Bu Ika. Awalnya saya tegang ketika Bu Ika observasi. Kali ini karena saya belum terbiasa diobservasi ketika pembelajaran tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar kegiatan observasi tersebut dan hasilnya semoga memuaskan. Amin. Bisa Bu Ika ceritakan kembali apa yang menjadi pengembangan yang Bu Ika capai dalam proses pembelajaran nanti? Area pengembangannya adalah kepada pengetahuan dan keterampilan anak. Nah, menurut Bu Ika yang menjadi indikator ketercapaian area pengembangan tersebut? Area pengembangan kompetensi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran adalah yaitu pengetahuan siswa, yaitu siswa agar dapat mengetahui unsur-unsur lingkaran seperti titik pusat lingkaran, kemudian jari-jari, diameter lingkaran, juring, pendereng, apotema, busur, dan tali busur. Kemudian untuk keterampilannya siswa dapat mengukur diameter dan jari-jari lingkaran sehingga mereka dapat menghitung keliling lingkaran. Untuk strateginya yang digunakan dalam mencapai indikator ketercapaian pengembangannya. Untuk mencapai kompetensi yang saya kembangkan dalam pembelajaran ini, saya menggunakan strategi pembelajaran konseptual dengan menggunakan media benda-benda konkret seperti yang kemarin ada tutup botol, ada tutup gelas, ada tutup teko, pokoknya semua benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, sehingga anak-anak muda mempelajari pelajaran yang diberikan seperti itu. Nah, menurut Bu Ika, sejauh mana keberhasilan dari indikator ketercapaian serta pengembangan yang sudah kita disebutkan tadi dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan? Menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan perencanaan dan target pengembangan kompetensi yang sesuai dengan pengembangan kompetensi yang saya inginkan. Namun, dalam proses pembelajaran tentunya masih ada sedikit kekurangan atau kendala. Baik, jadi menurut Bu Ika, pembelajaran yang sudah Bu Ika lakukan sudah sesuai. Menurut Bu Ika, kekurangan apa yang menjadi kendala pada pembelajaran yang sudah Bu Ika lakukan tersebut? Kekurangannya dalam proses pembelajaran kemarin, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam menghitung diameter lingkaran. Kadang-kadang ada siswa yang menghitung masih meleset tidak tepat karena mereka menggunakan penggarisnya tidak mulai dari 0, ada yang mulai dari 1, padahal semestinya dia kan mulainya dari 0 dulu. Kemudian hal itu yang mempengaruhi hasil dari diameter setiap anak hasilnya berbeda karena menghitungnya berbeda. Selain itu, ada anak-anak yang tidak aktif dalam pembelajaran, bermain sendiri dan lain-lain. Ini pembelajaran Dalam kegiatan kelompok ketika kemarin kegiatan kelompok ya. Jadi dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama atau terlihat pasif. Menurut Bu Ika, apa sih penyebabnya siswa tersebut kurang aktif dalam kelompoknya? Ya.
Mungkin siswa tersebut kurang nyaman dengan anggota kelompoknya. Pembagian kelompok yang saya berikan jumlahnya terlalu banyak. Biasanya anak-anak itu senang kalau kelompok main. Ya, mungkin yang setiap hari ketika dia di sekolah kelompoknya inilah kemarin kan sudah dibuka dengan kumpulannya, mungkin itu yang menyebabkan anak-anak ada yang pasif sehingga tidak ada ketekan. Berdasarkan hasil kegiatan observasi pembelajaran ini, menurut Wika, kedepannya apa yang Wika lakukan agar pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan atau kendala? Yang saya lakukan nantinya, saya akan membagi siswa dengan jumlah anggota kelompok pun akan saya kurangi. Tadinya yang banyak ada yang sedikit ya. Jadi saya kurangi sehingga kerja dari tiap kelompok akan lebih optimal dan setiap anggota kelompok bisa saling berkolaborasi dengan baik. Dan saya akan berkeliling mengawasi anak-anak, kinerja anak-anak sehingga tahu anak-anak yang aktif mana dan yang tidak, dan saya arahkan ke cara menghitung, cara mencari diamat seperti apa, dan cara mencari keliling juga biar anak-anak lebih paham. Seperti itu. Jadi rencana kedepannya Wika akan melakukan optimalisasi kerja di tiap kelompok dengan cara mengurangi jumlah kelompoknya karena mungkin kebanyakan jadi anak-anak kurang maksimal terus ramai sendiri. Nah, untuk itu kolaborasinya kan memang anak-anak kurang maksimal gitu. Betul begitu gitu. Kemarin kurang optimal, ada yang tidak. Nah, untuk itu kolaborasinya kan memang anak-anak kurang maksimal gitu. Betul begitu gitu. Kemarin kurang optimal, ada yang tidak. Karena jumlah kelompok atau mungkin komposisi di kelompoknya bukan dari gambarannya kalau bahasa saya bukan dari kelompoknya. Nah, kira-kira kapan nih Wika dapat menerapkan rencana tindak lanjut dari perbaikan proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah minggu depan Wika saya akan melakukan perbaikan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan rencana tindak lanjut yang saya sebutkan. Baik, Wika, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Wika sampaikan. Mudah-mudahan nanti Wika bisa melaksanakan tindak lanjut dari itu tadi dengan baik dan bisa, maksudnya anak-anak juga bisa melaksanakan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Yeni selaku pengajar praktek untuk memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih Bu Ike dan Bu Ika. Jadi pelan-pelan. Jadi saya ucapkan terima kasih telah terlaksana pasca observasinya yang telah sebelumnya sudah dilaksanakan pra observasi, kemudian observasi pada dengan observasi, dan sekarang adalah pasca observasi. Jadi ini seperti refleksi apa yang telah dengan laksanakan kemarin. Jadi alhamdulillah juga teknik coaching yang dilakukan oleh Bu Ike juga lancar. Jadi panjenengan bisa menemukan kendala sendiri apa yang kemarin pada saat pembelajaran, dan panjenengan juga sudah menemukan solusinya sendiri. Jadi Bu Ike teknik coachingnya sudah hanya mengarahkan panjenengan untuk menemukan solusinya sendiri. Oke, demikian umpan balik yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk Bu Ike dan Bu Ika yang sudah selesai melaksanakan pasca observasi. Terima kasih Bu Yeni atas tanggapan dan umpan balik dari kegiatan pasca observasi ini. Demikian tadi adalah kegiatan pasca observasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan pra observasi dan observasi. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Ika yang sudah mau membantu dalam kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan kita. Amin. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.